Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisa Dinawati Borsitorus dengan NIM 2201011083. Saya salah satu mahasiswa dari IAKN Tarutung dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan kali ini, saya membuat tugas video ceramah tentang nilai-nilai Kristiani dengan memenuhi mata kuliah Pak Remaja Pemuda dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hisardo Sitorus, MPDK. Selamat menyaksikan. Shalom untuk kita semua. Shalom. Sebelum memulai ibadah kita tenangkan hati dan pikiran kita saat teduh. Amin. Selesai. Kita buka Kidung Jemaat kita nomor 242, memuliakan Allah Bapa, ayat 1 sampai 2. Sehingga pada kesempatan malam hari ini Tuhan Yesus kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan kami akan melakukan kegiatan kami. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, bahkan perkataan hamba-Mu yang akan hamba sampaikan Tuhan Yesus, Kau memberkati, bahkan kehidupan hamba jika juga yang memberkati. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Yang menjadi topik kita pada malam hari ini yaitu hidup dalam kesetiaan. Saya mengambil topik ini karena ini mengandung suatu nilai-nilai Kristiani di mana kita diharuskan, bukan hanya sekedar, tetapi diharuskan hidup dalam kesetiaan. Sebelum kita memulai, saya mau kita merenungkan, mari kita menenangkan hati kita dan pikiran kita sejenak agar kita dapat fokus mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Ini bukan hanya bermanfaat bagi saya, tetapi juga bermanfaat bagi saudara-saudari. Baik, Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, katakan amin jika kamu percaya. Kita bersyukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan, di mana Tuhan memberikan kita hadiratnya. Bahkan di sini kita dapat diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan, bahkan dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan.
kesetiaan bukanlah sesuatu yang mudah. Benar bukan? Ya, hidup dalam kesetiaan bukanlah sesuatu yang mudah. Dalam kesetiaan kita diajak juga untuk dapat bertekun, bersabar, dan bertahan dalam segala situasi. Terutama di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan yang selalu kita hadapi setiap harinya. Terkadang kita bangun tidur, mungkin ada di sini yang merasa kalau bangun tidur itu badannya suka lemas. Mungkin karena hari sebelumnya dia sudah menghadapi hari-hari yang berat. Bangun pagi saja kita sudah disampur dengan pemikiran-pemikiran, apakah aku sanggup? Teman-teman, di sini kita bukan membahas lebih kepada masalah hidup kita. Tapi saya di sini mengajak saudara, ketika kita setia kepada Tuhan, masalah apapun yang kita hadapi pasti kita sudah lebih dulu menyerahkannya kepada Tuhan. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk hidup setia kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kesetiaan bukan hanya tentang ketaatan kita, bahkan bukan juga kesetiaan itu hanya pada kehidupan pribadi kita, tetapi juga tentang komitmen yang mendalam dan konsisten kepada Tuhan, keluarga, sesama, bahkan orang-orang di sekeliling kita. Dalam kitab Matius 25 ayat 21, di sana ada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Teman-teman, di sini ada pembahasan tentang setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara besar, dan saya percaya teman-teman mungkin sudah mengalami, yang menurut teman-teman sudah mengalami perkara yang kecil, bahkan perkara yang besar. Apakah sudah? Sudah, Kak. Perkara besar juga sudah? Sudah, Berarti lebih Kak. besar lagi tahannya. Tahan kita. Harus tahan. Harus, ya bagus. Ya, makna kesetiaan dalam perkara kecil di ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam perkara kecil adalah dasar untuk dipercaya dalam hal-hal yang lebih besar. Teman-teman bisa mengalami perkara yang besar karena teman-teman sudah melewati perkara-perkara yang kecil. Ya. Tuhan melihat dan menghargai kesetiaan kita dalam tugas sehari-hari, bahkan hari-hari yang kita lewati, dalam hal-hal yang mungkin tampaknya kadang kita kalau sudah mengalami perkara yang kecil pasti kita menganggap seperti, Tuhan Yesus, aku ternyata bisa. Ternyata aku bisa melewati hal ini, bukan? Apalagi mahasiswa-mahasiswi dalam perkuliahan nggak seterusnya kita mengalami yang namanya mudah dalam pendidikan. Saya juga seperti itu. Di sini jadi kita sama-sama belajar bagaimana kita harus setia. Maka sebelum kita setia kepada perkara itu, maka kita harus setia kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan berarti menempatkan Dia sebagai pusat dalam hidup kita. Kita berdoa setiap pagi, amin. Amin. Dalam kitab Amsal 3 ayat 5-6, kita diajarkan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mungkin kadang kita ketika menghadapi masalah, mungkin kita sudah berpikir seperti ini, Tuhan Yesus, akhirnya gimana ya? Akhir dari masalah ini gimana? Jalan yang harus kutempuh itu seperti apa? Teman-teman, ketika kamu memberikan pengharapanmu kepada Tuhan, ketika kamu setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Lalu poin yang kedua, kesetiaan dalam keluarga. Kesetiaan kita tidak hanya terbatas pada hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga mencakup hubungan kita dengan keluarga. Tuhan juga sudah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah Padamu. Kesetiaan ini berarti adalah suatu komitmen kita seumur hidup, yang dimana kita memerlukan kasih, pengorbanan, dan pengertian bahkan pemahaman. Lalu
yang ketiga ada kesetiaan dalam pelayanan. Ada yang melayani, yang sudah melayani? Ada Kak. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita sudah seumur segini, kita tidak pernah melayani. Sepertinya kayak melayani bukan hanya ketika kita berada di altar, teman-teman. Kita memuji Tuhan di tempat duduk itu aja, tempat bangku kita aja, kita bernyanyi kepada Tuhan, menyembah, itu sudah melayani. Ketika kita melakukan pekerjaan untuk umat Tuhan, ketika kita membersihkan gerejanya, juga sudah melayani. Jangan katakan dirimu tidak melayani ketika kamu tidak berada di altar. Kita juga setia dalam pelayanan itu kepada sesama, kepada Tuhan, entah itu dalam membantu bahkan pelayanan. Kesetiaan kita mencerminkan kasih Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.